Suasana haru menyelimuti rumah di sebuah desa. Tatkala sang pemuda yang gagah berani menyaksikan sendiri kepergian bapaknya. Dengan nafas tersengal-sengal, pria parubaya tersebut membisikkan sebuah amanat berharga untuk sang pemuda. Sahabatku, mari kita pulang. Ayahmu sudah menunggumu. Apa? Ada apa sahabatku? Sudah, ikut pulang saja bersamaku. Sesampainya di rumah, pemuda ini merasa bingung karena sudah banyak sekali orang di rumahnya. Bapak. Jangan menangis, wahai pemuda bangsa, kemah lepahlah dinawi, gagah berani mandra guna, berpertiwi tak ingin melihatmu menangis. Baiklah Bapak, saya akan menjadi pemuda yang handsome, rajin menabung, baik hati dan tidak sombong. Sudahlah sahabatku, kita ikhlaskan supaya bapakmu tenang meninggal. Sukijan kenapa menyerah sekarang sih? Aku sedih loh. Aku takut tuaku gak kembali karena dipinjam olehmu. Sungguh aku gak berdaya. Sahabatku akan saya lunasi besok nanti. Ya itu juga kalau Sukijan masuk surga. Kalau Sukijan masuk neraka berarti hutangnya gak dibayar dong. Ih, apaan sih? Gak sopan. Orang lagi berduka gini malah lagi hutang. Bapak titipkan negara ini kepadamu. Jangan sampai negara yang sudah merdeka selama 77 tahun ini direbut kembali oleh para penjajah. Baiklah Bapak, saya akan selalu ingat semua pesan Bapak ini. Selamat tinggal, wahai pemuda penerus bangsa. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggalnya Panglima Indonesia yang sangat kita banggakan. Maka dari itu kami dengan ikhlas meminta doa dan sumbangannya. Terima kasih. Indonesia telah merdeka selama 77 tahun dan masih mengalami penjajahan dari diri sendiri. Masih banyak masyarakat yang kesulitan dan kehilangan pekerjaan. Kini sang pemuda menjalankan amanat bapaknya, berinisiatif dan berusaha menjadi penggerak perubahan, agent of change, demi mempertahankan negara yang katanya tanah surga, tongkat kayu menjadi tanaman. Jadi tanaman, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai rapat kita hari ini, membahas tentang pemuda sebagai agent of change, yaitu gerakan perubahan. Kalau punya ide, silahkan angkat tangan. Pak, saya punya ide. Naam, ide apakah gerangan? Saya ingin mengusulkan, sebagai pemuda harapan bangsa,
Terkadang kita tidak merdeka karena diri kita sendiri yang tidak bertanggung jawab, masih malas belajar, bangun kesiangan, belum menjaga kebersihan, masih melawan guru atau orang tua, dan masih suka bolos sekolah. Jadi, apa hal yang harus kita lakukan, wahai pemuda bangsa? Yang harus kita lakukan adalah dengan memulai dari diri sendiri dan saat ini. Oke lah, biar semangat, kita yel dulu ya. Gimana, setuju atau tidak? Setuju. SMP Betabes At-Taubah, Aktivitasnya ibadah, prestasinya jadi dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. bro, itu bukannya yel SMP kita ya? Nggak apa-apa lah bro, numpang iklan sedikit. Gerakan mengibarkan bendera merah putih di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh seluruh warga. Para warga memasuki lapangan dan mengibarkan bendera merah putih di area lapangan. Bertepatan dengan itu, datanglah rombongan Belanda. Orang-orang Belanda berjalan sambil mengobrol dengan senangnya, melewati barisan bendera merah putih. Asep dan Udin melihat seorang gadis terpesona olehnya. Tanpa diketahui siapapun, kedua pemuda tersebut mengirimkan pesan kepada gadis Belanda. Wahai gadis Belanda, kemari. Bisakah kau membantuku untuk memerdekakan jiwa pemuda Indonesia? Apa yang bisa saya bantu, wahai pemuda? Tolong kamu sampaikan kepada seluruh pemuda Indonesia bagaimana jahatnya engkau pada saat menjajah negara kami. Aduh pemuda, saya sudah lupa karena itu sudah 360 tahun yang lalu. Tapi sepertinya saya mempunyai sedikit pesan untuk pemuda dan pemudi Indonesia dan akan saya sampaikan kepada pemuda dan pemudi tersebut. Baiklah, laksanakan. Kemudian gadis Belanda tersebut pergi untuk mendatangi pemuda dan pemudi. Wahai pemuda dan pemudi Indonesia, siapa di antara kalian yang masih suka malas belajar, yang masih suka bolos di kelas, yang masih suka buang sampah sembarangan, bahkan melawan orang tua dan guru? Saya. Haduh, why parah sekali. Kalian tahu nggak sih apa yang harus kalian lakukan jika masih seperti ini? Tahu. Ya, kamu. Kita harus memulai dari hal kecil, seperti tidak malas-malasan, tidak membuang sampah sembarangan, taat sama perintah orang tua dan guru. Dengan kita melakukan hal kecil tersebut, maka akan berpengaruh ke hal yang besar. Merdeka! Pekikan Merdeka menggema di seluruh pelosok negeri saat gerakan pengibaran bendera merah putih dilaksanakan. Kejanggalan terjadi di puncak Hotel Yamato, bendera merah putih dengan warna biru di bawahnya. Para warga saat itu, terutama para pemuda, sangat marah. Lalu mereka menghubungi Asep. Lihat, apa itu? Halo Pak, selamat siang. Siang? Iya, ada apa? Coba Bapak lihat di puncak Hotel Yamato. Itu kan bendera Belanda, Pak. Oh, soal bendera itu.
Kamu tenang aja, akan saya tangani. Asep pergi menemui Mr. Pakman dan membujuknya untuk menurunkan benderanya. Asep dengan didampingi oleh Udin menghampiri meja konferensi yang ada di ruangan tersebut. Mereka semua membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Asep duduk dan pelayan menghampirinya menawari minuman. Silakan Pak, minumannya. Maaf, saya lagi puasa. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan ku reguk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Lagi pula, itu minuman yang selama ini mengganggu otak para remaja. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Oke, yes. Bendera Anda memang sangat indah menghiasi hotel ini. Hah? Iya, silakan terusan. Turunkan bendera itu sekarang juga. Kalau Anda tidak ingin warga saya menikam Anda di depan saya, cepat. No, sampai kapanpun saya tidak akan menurunkan bendera negara saya. Thank you. Para investor bingung lalu serentak meregangkan otot. No, jangan sia-siakan pelurumu. Ai yang akan bunuh diri. Ketika suasana sedang tegang, tiba-tiba masuklah dua pemuda secara mengendap-endap untuk mengambil bendera Belanda dan menyisakan bendera warna merah dan putih. Namun, kejadian di luar tetap semakin menegang dan malah terjadi kasus penembakan. Aku akan tetap membunuhmu. Sungguh teganya engkau sahabatku. Mengapa engkau menembaknya, sedangkan kau tahu aku menyukainya? Hei, dia itu pengkhianat. Bisa-bisanya engkau malah membelanya dan malah mengungkapkan perasaan yang kau punya. Sungguh togenya dirimu. Tega woi, tega, bukan toge. Iya, itulah pokoknya. Udah, wanita juga masih banyak careless. Intinya, sekarang negara ini harus merdeka. Pemuda di negara ini juga harus merdeka, bukan malah bucin sepertimu. Ada, lemah. Di saat suasana semakin memanas, tiba-tiba Asep malah mengalihkan perhatiannya pada pemudi yang tak sengaja lewat di depannya. Hai cantik, sendirian aja neng. Ih, apa sih? Astagfirullahaladzim, buka meri Hei bocah, tadi galau, sekarang malah gagal fokus. Dasar bucin. Ayolah, siri aja lu. Udah, fokus lagi. Iya ya deh, aku berjanji akan selalu menjaga dan mempertahankan negara ini dengan hal sederhana. Contohnya aja, dengan memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu dari rasa malas yang selalu membelenggu pikiran mereka. Indonesia harga mati, merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.